Masuk ronde yang kedua, pembahasan tentang perang Israel lawan Iran. Oh enggak. Metode menghafal Quran. Ini metode ini trainingnya 4,5 jam. Sementara kita ada waktu cuman 10 menit, gimana ini? Enggak apa-apa ya. Ini kan jemaahnya dokter semua, jadi gampang lah memahaminya. Coba mana santri begini? Santri mana santri? Tolong panggil. Kita harus ada peraganya. Jadi sekarang metodenya penjelasan ya. Kalau praktik langsung Anda bisa gini. Ini tadi santri saya bagi brosur, ada di robekan kecil, itu YouTube saya, itu YouTube, link YouTube saya, Bait Qurani Tahfiz Media. Nah, di situ ada video bagaimana metode ini dipraktekkan, bagaimana menghafal Al-Qur'an semudah menggerakkan jari tangan. Langkah-langkahnya, contoh-contohnya, dan di video itu, di link YouTube saya itu sudah selesai juga video tentang pembelajaran ilmu faraid. Ada 15 video di situ. Ada kan yang di kertas kecilnya, di brosur yang dibagi. Ada bagi nggak tadi? Itu di kertas kecil itu link YouTube saya itu. Isinya pelajaran semua, nggak ada hiburan, nggak ada. Kalau Bapak cari dangdutan nggak ketemu di situ. Tapi ilmu faraid, ilmu menghafal Quran. Kalau menghafal Quran sudah ada praktek-praktek bagaimana menghafal ayat-ayat pendek, ya. Bagaimana mudah menghafal ayat yang paling panjang di Al-Quran, bisa mudah dengan menggunakan jari tangan. Sekarang global saja. Jadi digunakan jari tangan kita sebagai pemandu kita untuk menghafal Al-Quran. Yang dipakai hanya tangan kanan, tangan kiri tak usah. Setiap jari tangan kita ada buku-buku jari. Nah, buku-buku jari ini adalah tempat nomor ayat. Kalau saya mulainya dari bawah, Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau Bapak mungkin dari atas ya? Sama dari bawah. Berarti ini untuk ayat dan surah apapun, ini ayat 1 di sini, ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi Al-Quran itu jumlah ayat paling banyak hanya 14. Pakai metode ini. Jadi menempatkan nomor-nomor ayat. Nanti ayat 15 balik ke sini. 15, 16, 17 sampai ayat 28. Nanti 29 ke sini lagi. 29, 30, 31 sampai 42. 43 sini lagi. Kita namain apa? Misalnya yang lebih dari 14 ayat, katakan An-Naba ada 40 kan? Maka kita bagi dengan surat bayangan namanya. An-Naba 1, 1 sampai 14. An-Naba 2, 15 sampai 28. An-Naba 3, 29 sampai 40. Jadi An-Naba kita pecah jadi 3 surat. 14, 14, 12. Kan 40 ayat. Ya, setelah kita menempatkan nomor-nomor ayat di jari kita awali dengan menghafal clue-nya dulu. Awalannya, misalnya surah Al-Baqarah kan, alif lam mim dzalikal kitabul sampai ulaika misalnya. Kita hafalkan clue-nya, alif dzalika alladzina walladzina ulaika. Ini udah 5 ayat nih. Nah, setelah kita pakai clue-nya, baru kita menghafalkan clue tersebut. Kalau memang ayatnya sedikit, kita hafalkan semua dulu. Kalau ayatnya banyak, ya 3-3 aja. Alif dzalika alladzina, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 ini bolak-balik. Dan setelah hafal baru ke ayat 4, 5, 6. Walladzina ulaika inna. Itu cluenya. Walladzina ulaika inna. Nanti dihafalkan 1, 2, 3. Ini teorinya. Nah, setiap ayat yang kita baru menghafal, itu caranya kita baca dulu beberapa kali sampai ayatnya familiar. Baru kita ulangi kembali. Jadi misalnya surat pendek dulu misalnya ya, ini untuk latihan. Surah Al-Ma'un misalnya. Al-Ma'un 7 ayat. Cluenya apa? Aro, fadha, wala, fawai, alladzina, wayam. 7 ini kita hafalkan dulu. Arafadha wala fawai alladzina wayam. Baru nanti kita memulai menghafal. Setiap ketemu ayat baru kita baca 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 9 kali, terserah deh.
sampai familiar. Setelah itu kita baca 2 kali, sekali kita lihat Al-Quran, sekali tidak lihat Quran, hanya lihat jari saja. Kalau sudah lihat jari ternyata hafal, berarti sudah hafal tuh, nggak usah lagi lihat Al-Quran. Nanti langkah yang sama untuk menghafal ayat 2, ayat 3, seterusnya sampai selesai. Ya, bahkan dengan metode ini bisa baca dari belakang, tapi bukan untuk itu ya. Untuk menguatkan hafalan, li syiddatil hifz, kita misalnya Al-Ma'un, ya, baca dari ayat 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 misalnya. Coba santri sekalian, pegang mic-nya. Ada mic lagi nggak? Satu lagi lah. Ya, berdiri. Ya. Nah ini ada yang aliyah, ada yang kelas 7 sanawiyah, ada yang kelas berapa kamu Revan? Kelas 9. Ini dari Palembang, Bengkulu, Betawi, ya, BSD, di BSD, contohnya mu'alaf nih. Aslinya boleh disebut ya, boleh ya? Boleh nggak? Ya, aslinya Cina. Ya. Oke. Coba bacakan pakai metode bait Qurani, coba bacakan surat saya sebut tadi Al-Ma'un, tapi dari ayat 7. Ya, saya sebut angkanya karena sebut ayatnya. Ta'awuz basmalah, wahid isnan salatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7. Wa yamna'unal ma'un alladzina hum yura'un alladzina hum salatihim sahun. Fawailul lil musallin wala yahuddu ala ta'amil miskin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6. 6, 4, 2, 7, 5, 3, 1. Bisa nggak? Fokus. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 6, 4, 2, 7, 5, 3, 1. Ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa la yahuddu ala ta'amil miskin alladzina hum an salatihim sahun wa yamna'una al-ma'un wa yalikal ladzi yad'ul yatim fawailul lil musallin alladzina hum yura'un alladzina hum yura'un fawailul lil musallin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa yamna'una al-ma'un alladzina hum an salatihim sahun wa la yahuddu ala ta'amil miskin ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, ini sudah hasilnya ya, karena ada prosesnya. Bahkan bukan di surat 30, juz 30, bahkan dari surah Al-Baqarah mereka sudah tahu. Jadi kalau antum lihat Ustadz Adi Hidayat misalnya, surat ini halaman sekian, pojok atas, tengah, bawah, itu beliau bisa hafal begitu karena jenius. Nah, kita pakai metode yang tidak jenius pun bisa, ya, dengan menghafal metode menggunakan jari tangan ini. Ada yang mau request? Ya, boleh nih, nanya mereka nih. Ya, di surah Al-Baqarah, biar yang paling pendek itu Al-Baqarah. Nah, kalau Al-Baqarah bisa nih, kalau mau nunggu sampai subuh dari ayat 286, 285, bisa dibalik begitu, bisa, ya. Bahkan selang-seling juga bisa. Ya, tapi kita nggak boleh bolak-balik sengaja.
untuk menguatkan hafalan boleh. Kenapa? Karena kalau kita hafal Al-Quran, tahu ayat, nomornya, itu sangat besar perannya untuk ilmu tafsir. Karena kadang-kadang satu ayat ini harus ditafsirkan dengan ayat yang lain, di surat yang lain. Ya, nggak boleh kita berfatwa dengan satu ayat saja, padahal ada ayat yang sama, tetapi pembahasannya berbeda di surat lain. Nah, ini pentingnya menghafal Quran. Jadi nanti dalilnya tepat. Nggak begini, itu ada di Al-Quran, tapi surat apa ya, ayat berapa ya, nggak begitu. Ada yang mau request boleh? Apa? Sebut ayat sekian, sambung ayat, apa? Ada yang boleh, ini boleh. Ya, boleh, sambung ayat boleh. Saya ingin antum praktek gini ya, tapi waktu nggak memungkinkan karena ketika kita training saja 4,5 jam. Tapi nggak usah ini, nanti di YouTube itu di tutorialnya pelan-pelan, bisa diikutin tuh. Ya, lila fi Quraisyin, sambung. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, coba sekarang bacakan. Ya, boleh. Insya Allah kalau tadi saya surupin dia siapin Al-Baqarah aja dah. Nah, tapi kalau yang mau ngetes surah lain boleh. Nada robbaku nidaan khafiyya. Ya. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي شقيا. Benar? Betul? Surat apa? Surat Maryam. Ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan ayat 3, betul, Pak? Ya, qad aflahal mu'minun. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Surat apa? Al-Mu'minun. Ayat berapa soalnya? 1, Jawabannya? 2, sampai 4. Ya. Coba. Ya. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sahih. Surah apa? Al-Baqarah Ayat 25. halaman kanan atau kiri? Kanan, Pojok atas, tengah atau bawah? atas. Halaman berapa? 5. Baris ke berapa? 1, 2, 3, 4. Betul? Sahih? Sahih. Coba bacakan surah Al-Baqarah ayat 141, 155, 169, 100. Ya, coba dulu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum
ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ayat berapa itu? 141 Surat Al-Baqarah juz 1 pojok atas, tengah atau bawah? bawah. Halaman berapa? 21 Baris ke berapa? 14 15. 155. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Halaman kanan atau kiri? Kiri. Pojok atas, tengah atau bawah? Atas. Halaman berapa? 20 Baris ke berapa? Juz 2. Coba ya, surat Al-Baqarah berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Bacain ayatnya. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ayat berapa itu? 114. Kan saya bilang bacakan jumlah surat dalam Al-Quran. Berapa surat dalam Al-Quran? 114. Beliau bacakan ayat 114 tuh maksudnya. Ya, coba jumlah bintang dalam lambang NU. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ayat berapa itu? 9. Halaman kanan atau kiri? Kanan. Baris ke berapa? 8 sama 9. 89. Halaman berapa? 3. Halaman 2. Jumlah sinar matahari pada lambang Muhammadiyah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jumlah malaikat yang harus diketahui. Mubashshiril ladzina amanu Malaikat fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ayat berapa itu? 10. Jumlah juz dalam Al-Quran. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Coba bacakan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 282. Prosesnya menghafal dengan metode jari tangan. Coba bacakan kelu dan bacanya. Ya ayyuha wal yaktub wala fal yaktub fa in wastashidu fa in lam minashuhada wala zalikum illa wa ashidu wala wa in wattaqu wa yu'allimukumullah. Ayo bacain. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah
فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Yang baru dibaca barusan itu adalah ayat paling panjang dalam Al-Quran. Satu ayat doang, 15 baris, satu halaman. Tapi menghafalnya, mereka seolah-olah sedang menghafal ayat pendek, tapi 21 ayat. Jadi ayat yang panjang itu kita pisahkan, satu ayat. Satu ayat yang panjang itu menjadi 21 ayat pendek. Taubahnya mereka seperti menghafal surat Al-Lail. Padahal kalau tidak pakai metode itu bisa kebolak-balik tuh, ya. Nah, ini memudahkan. Lalu apa yang dimaksud dengan menghafal semudah menggerakkan jari tangan? Maksudnya menjaga hafalan, murajaah. Kadang-kadang orang sudah diminta imam ceramah di mana-mana, tidak ada waktu dia untuk mengulang hafalannya. Nah, kita memberi solusi dengan cara murojaah kelu-kelunya itu awalan. Coba kalau ayat 2 Al-Baqarah, dzalika, itu pasti teringat, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kan awal menghafal begitu. Coba anak-anak kecil ketika menghafal Alif Las, Qul huwallahu ahad, kata dia, Allahu somad. Akan begitu. Sebenarnya itu paling efektif untuk menjaga hafalan. Disebut awalannya, ingat sampai akhir. Coba kita bilang misalnya innallaha, misalnya kan surah Al-Baqarah ayat 26 misalnya, innallaha, pasti apa kesananya? La yastahi ayyadriba masalam ma'al, sampai ujungnya bisa hafal. Bahkan dengan metode ini ketika sedang membaca satu ayat, teringat tuh ayat berikutnya sampai beberapa ayat berikutnya. Nah, coba jawab nih anak-anak. Kalau kalian sedang baca wa basyiril ladzina amanu, itu kan ada 5 baris ya? Sedang baca ayat itu teringat ayat setelahnya enggak? Berapa ayat setelahnya teringat itu? Coba jawab. Sampai habis Al-Baqarah. Misalnya sedang ini, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum Ketika lagi baca itu dia teringat tuh ayat berikutnya tuh. Innallaha la yastahi alladzina, dan seterusnya, kaifa takfurun. Ingat tuh sampai akhir Al-Baqarah. Nah, ini yang sering kali kalau jadi imam tuh sering salah di tengah. Ketika diingatkan di tengah oleh makmum, panik. Tapi kalau diingatkan dari awal, langsung lega itu. Langsung teringat semuanya. Nah, jadi itu pancingannya awal-awal, kelu-kelunya itu awal-awal ayat. Ustaz, durasi anak-anak menghafalin berapa lama? Mereka ada 2 sistem. Yang pertama ditalaki oleh saya pada subuh setiap hari. Yang kedua sistem setor. Kalau yang saya talaki itu lebih kepada tafsir ya.
Ditalaki pertama bacaannya, ditahsin yang salah-salah, kemudian diterjemahkan kata per kata, lalu saya tafsirkan secara global, mereka hafalkan. Nah, itu setiap hari dari Senin sampai Kamis. Karena Jumat, Sabtu, Ahad saya ada ceramah di luar. Kemudian yang berikutnya dari duha, mereka ini dengan metode ini menghafal sendiri. Kalau yang bacaannya sudah bagus, nanti tinggal setor ke muhafiz. Muhafiznya sudah bersanad, Pak. Jadi dari laki-lakinya sudah berijazah qiraat asyarah dengan sanad tertinggi di dunia. Tadinya mau saya bawa ke sini nih, Syekh Ibadur Rahman Habib El Hakim. Itu qiraat asyarah. Kalau antum, ya kita udah berkali-kali ya, saya udah berkali ketika anak kita Syekh Ibadur Rahman itu menjadi imam, setiap 2 rakaat tarawih ganti bacaan, ada imam kumbul, kemudian baca imam susi, as-susi, imam, bukan hanya hafaz an asim, banyak. Jadi kita itu kayak sholat di dunia lain begitu ya, terasanya itu. Ada bacaan ihdinas sira, ihdinal zira, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ya, nah itu enak Pak, enak kalau bacanya variasi itu. Panjang-panjang pun enak sholat kita. Maksudnya anak-anak itu Di, berapa tahun? coba kamu berapa tahun habis 30 juz? 6 bulan. 6 bulan di pondok 30. Ini baru masuk ini, baru setengah semester, 1 semester. Coba sekarang berapa juz hafalannya? 8 juz. Dan 8 juznya itu bukan hafal, tapi siap diuji. 8 juznya itu mutqin, Pak. Di pondok itu kadang-kadang hafal 30 juz dulu, tidak hafal 30 juz, baru program berikutnya memutkinkan. Kalau kita enggak, setiap dihafal itu mutkin. Yang dihafal itu wajib mutkin. Bukan proses 2 kali, menghafal dulu 30 juz, sudah setor 30 juz, nanti program memutkinkan. Kita enggak. Hafalkan seberapapun hafalnya mutkin. Lalu proses berikutnya adalah pengambilan ijazah sanad. Ya, karena kita langsung ada di situ. Yang putrinya ada yang sanadnya dari Mesir, qiraah asyarah juga, yang laki-laki juga ada, sehingga yang laki-laki bisa setor langsung, yang perempuan bisa setor langsung. Bahkan dari pondok-pondok lain yang sudah hafiz 30 juz, banyak yang setor ambil sanad ke anak-anak kita dari pondok pesantren. Bahkan sekarang yang laki-laki sedang S2 di Mesir, yang perempuan sedang S1 di Mesir. Itu di Mesir hafiz-hafiz dari negara lain juga ngambil sanadnya ke anak kita. Ya, ijazah qiraah asyarah. Ustaz, ini di antara kita ini kan banyak yang awam tentang apa itu qiraat. Qiraat asyarah itu sebenarnya mutawatir. Selama ini kan kita dengar qiraah sab'ah. Sebenarnya yang 3 yang dikatain sahih itu setelah diteliti ada tesisnya, ternyata 3 itu juga mutawatir. Sehingga qiraah asyarah itu sesungguhnya seluruhnya mutawatir dan boleh dibaca dalam sholat. Jadi ada setiap satu qiraat ada 2 riwayat. Berarti asyarah itu 10. Berarti ada 20 riwayat bacaan Quran. Maksudnya cara Nabi membaca Al-Quran sehari-hari ataupun dalam sholat itu ada 10 cara baca. Ya misalnya kan kita imam hafaz an-asim, misalnya maliki yaumiddin, namanya panjang. Ada qiraat yang lain maliki yaumiddin. Misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu imam hafaz. Ada imam waras ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak merubah arti. Ada lagi ihdinaz siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita kan kenal selama ini cuman wadduha wal laili idza saja, itu kan itu hanya salah satu dari ragam bacaan. Rasul membaca semuanya. Jadi bukan hanya satu jenis bacaan. Kita kan akrab dengan qiraat hafaz an asim. Padahal Nabi juga membaca riwayat Imam Hamzah yang diriwayatkan oleh
Warash, ada As-Susi, nama-nama ulama-ulama qiraat, dan semuanya itu sanadnya sampai kepada Rasulullah, dan memang Rasul membaca Al-Quran dengan beragam jenis qiraat tersebut. Riwayatnya mutawatir itu keasliannya tidak diragukan bahwa memang Nabi membaca Al-Quran dengan 10 ragam bacaan itu. Tapi tidak semua ayat. Ya, misalnya dari 6.000 sekian ayat itu semuanya ada 20 variasi. Enggak. Kadang-kadang perbedaannya hanya di Maliki Yaumiddin, hanya di situ beberapa riwayat. Kadang yang lainnya sama. Bismillahnya sama, Alhamdulillahirabbil alamin sama. Ada beberapa ayat ada perbedaan antara imam qiraat, dan memang Nabi membaca seperti itu. Nah, cuman kalau dibawa ke masyarakat kita, tiba-tiba dibacain, misalnya tiba-tiba imamnya baca riwayat bukan hafasan Asim, tapi baca, ya itu belajar dari Al-Jazari, kemudian dalam kitab apa, Syatibiyah, ya, dan lain-lain, itu dijelaskan itu semua. Al-Jazari, Syatibiyah. Kalau dibaca di masa kita bisa ini heboh. Ini Quran dirubah-rubah. Padahal bukan dirubah, memang Rasul membaca seperti itu, dan lebih akrab jenis bacaan itu di Afrika, itu banyak variasinya itu. Tapi tidak merubah makna ayat, tidak. Ya. Dan itulah keindahan Al-Qur'anul Karim. Dan perawinya sahabat-sahabat bersaksi memang Nabi membaca seperti itu. Ya. Nah, itu qiraat syarah. Terakhir yang dimaksud dengan semudah menggerakkan jari tangan. Coba anak-anak sekalian coba murojaah. Ini kita pakai timer ya. Cepatan ya. Nah, antum lihat nih, berapa menit murojaah hafalan Al-Qur'an 5 juz. Juz 1 2 3 4 5. Berapa menit dia ngabisin waktu ini, ada timer nih. Murojaah hafalan Quran 5 juz. Wahid, Isnan, Salasa, mulai. Alif lam mim surah Al-Baqarah alif lam mim Sudah 5 juz. 44 detik 30 second. Itu apa yang dibaca itu? Makolim itu mah gupron. Maksudnya yang awalan tadi, alif dzalika alladzina waladina ulaika inna yukhadi'una, itu wa minan nas, gitu seterusnya. Itu dibaca cepatnya begitu. Jadi hanya 45 detik murojaah 5 juz. Ini solusi bagi yang sudah hafiz 30 juz. Alasan enggak ada waktu murojaah. Antum naik angkot, udah begini-gini aja. Disangka orang kita tasbih terus, padahal sedang murojaah hafalan Quran. 45 detik untuk murojaah 5 juz. Itu begitu tuh paham maksudnya itu apa? Misalnya disebut qala apa maksudnya itu? Wa idz qala Musa liqaumihi kalau wa idz qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhimul ijla fatubu ila barikum faqtu. Itu murojaah cuma wa idz doang. Padahal itu berapa baris tuh? Summa antum haula'i taqatuluna anfusakum. Itu kan murojaah cuma summa. Padahal itu 6 baris ya. 6 baris cuma summa doang. Langsung ingat tuh 6 baris. Tadi wabasyiril ladzina amanu wa amilus itu 5 baris. Ngomong wabas tuh ingat semua sampai hum biha khalidun. Jadi bagi yang sudah hafiz 30 juz enggak ada alasan tidak ada waktu murojaah. Tapi kita perkuat bacaan fullnya itu di sholat. Mereka ini sholat tahajud 2 juz minimal. Sholat duha 8 rakaat 2 juz. Itu sudah 4 juz murojaah setiap hari, ditambah qobliyah ba'diyah masing-masing setengah juz. Qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah ba'diyah zuhur.
Qobliyah asar itu setengah juz. Jadi hampir lebih dari 6 juz murojaahnya sehari di dalam sholat saja. Di luar sholat ya begini-begini aja di luar sholat. Ya, jadi nggak ngabisin waktu. Nah, itu metode di pondok kita. Alhamdulillah ini 6 bulan habis 30 juz. Ini baru masuk sudah 8 juz. Kamu kapan habis? 10 bulan. Nah, 10 bulan. Kamu? 1 tahun. 1 tahun. Dengan dua metode kita serahkan kepada yang sudah jago tajwidnya, makhraj tajwidnya bagus, panjang pendeknya dengan nulis sudah bagus, mereka boleh setoran. Tapi yang bacanya belepot-belepotan, ijazul jilatil adu jiljalah, nggak boleh setoran, wajib ditalaki. Ya, yang begitu ditalaki, nggak boleh diserahkan setor. Nah, kebanyakan di tempat lain yang tahfiz, yang bacaan begitu pun suruh setor. Gimana coba? Kacau. Harusnya yang belum fasih itu wajib ditalaki. Yang setor itu yang bacanya sudah bagus, tajwid makhrajnya sudah terjaga, boleh setor. Nah, kita sistemnya dua, memang terbagi dua akhirnya. Yang bacanya kurang bagus ditalaki, baru setor. Kalau yang sudah bagus boleh ngapal sendiri, pakai metode ini, lalu dia setor. Nah, itu menjaga jangan sampai rusak bacaannya. Hafal dan bacanya tidak rusak. Tapi bagaimanapun tentu saja prosesnya penuh tantangan, ada kendalanya. Mereka juga mengalami masa apa namanya itu jenuh seringkali. Tapi kita ada variasi-variasi, ada permainan. Makanya metode ini disebut juga jari matika Al-Qur'an. Kita sering misalnya kan coba ayat 141 tadi. Al-Baqarah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kurangi 70. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la. Oh, panjang itu. Nanti kita kurang, tambah, bagi, kali, akar kuadrat. Jadi kan coba misalnya akar kuadrat dari wabasyiril ladzina amanu. Akar kuadrat itu yang begini. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wabasyiril ladzina ayat 25, akar kuadratnya berapa? 5 dia baca itu. Nanti kita tanya nomor sepatu kalian. Misalnya nomornya 43, baca ayat 43. Rukun Islam, dia baca ayat 5. Rukun iman ditambah rukun Islam, baca ayat 11. Simbol bintang di NU, baca ayat 9. Muhammadiyah sinar mataharinya, baca ayat 12. Jumlah malaikat, baca ayat 10. Jumlah nabi dan rasul, baca ayat 25. Jumlah juz dalam Al-Quran, baca ayat 30. Jumlah surat dalam Al-Quran, baca 114. Dan variasi-variasi lainnya itu, sehingga menghafal tidak jenuh. Dia ada permainan, ya. Nah, ini beberapa variasi dalam menghafal Quran, dan mereka menghafal melawan konsep orang. Kalau konsep orang itu menghafal di tempat yang sunyi, nggak ada gangguan, suara ustaz yang ganggu, menghafal. Ini mereka dengan mereka begini Pak, nih satu masjid sebanyak ini, sering suara di mana-mana nih, kayak semut, kayak lebah. Dan itu mampu dia hafalkan masing-masing dengan mereka sendiri. Ya fokus, masing-masing sibuk dengan dirinya. Kan orang mencari tempat khusyuk itu untuk bisa konsentrasi sendiri kan. Tapi mereka walaupun semuanya sedang menghafal, ngomong semuanya begini, tapi yang sana itu sibuk dengan bacaan dia, yang ini sibuk dengan bacaan dia. Jadi kalau tahajud itu kita pasangkan dua-dua. Bukan satu saf semuanya satu imam. Berdua, imam satu, makmum satu. Yang satu baca 2 juz, yang di belakangnya menyimak kalau salah. Dan itu karena dua-dua kan banyak tuh Pak. Nah, jam 2 malam tuh sudah ngungung kayak suara lebah di situ di pondok. Nah, itu terjadi lagi nanti duha. Duha terbalik, yang tadi jadi makmum sholat tahajud jadi imam di duha, yang imam tadi jadi makmum, juga menjaga hafalan yang berikutnya. Nah, itu saja sudah murojaah 4 juz tahajud dan duha. Qobliyah, ba'diyah itu bisa 4 juz lagi, jadi bisa 8 juz sehari. Dan mereka tidak terganggu waktu untuk pelajaran lain. Mereka juga belajar nahwu shoroh, belajar kitab. Ya, bahkan alhamdulillah mereka ini setiap tahun kita bisa meluluskan santri ke Al-Azhar itu
antara 7 sampai 11 orang setiap tahun. Karena kan mereka sudah hafiz 30 juz. Jadi di antara tes masuk itu hafalan Quran. Ya, nah inilah yang kita lakukan dan sekarang salah satu sudah 2 ya, santri kita di Al-Azhar sudah meraih ijazah qiraah asyarah dengan sanad tertinggi di dunia. Sudah ada 2 santri. Ya, jadi para hafiz dari negara lain itu setoran kepada mereka itu di Mesir tuh. Nah, juga setoran kepada anak-anak kita, setoran kepada mereka juga. Sekarang sedang pulang nih. Lagi libur Ramadan, sana libur. Nah, tadi mau saya ajak ke sini nih satunya. Kemarin saya ajak di Roman Pertamina. Enak bacanya. Kalau variasi itu enak. Jadi ada 8 rakaat taraweh dan 3 rakaat witir itu 5 bacaan. Yang tidak boleh itu kalau 2 rakaat, 1 rakaat bacaan imam hafaz, 1 rakaat bacaan as-susi, itu nggak boleh. Harusnya sama setiap 2 rakaat itu sama. Tapi berganti. Setelah salam pertama, yang kedua lagi imam lainnya bacaannya. Jadi betul-betul terasa di hati itu. Begitu indahnya Al-Qur'an, variasi bacaannya itu. Ya. Dan ketika witir kunut, wah kunutnya menangis semua jemaahnya di perumahan Pertamina. Waktu kunut itu ya. Karena keagungan Al-Qur'anul Karim. Ya, barangkali itu saja. Yang ketiga, yang ronde ketiga tentang pembahasan Amerika Israel versus Iran, silakan Anda bahas sendiri. Saya cukupkan dulu. Terima kasih, mohon maaf. Semoga antum semua meraih Lailatul Qadar, menjadi mukmin yang bertakwa, semuanya masuk surga, diberi kemudahan, barokah, halal thayyibah, harta banyak, anak-anak soleh-solehah, anak antum jadi hafiz-hafizah, jadi ulama besar, bahagia tentram dunia akhirat, bersama Rasul berjumpa di surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.